Bab 214. Sebelum mulai mengejar, Andra tidak lupa untuk mengamankan Zena di kursi penumpang agar tidak mencoba melarikan diri. Rasa penasaran dan kecewa yang menggelora di dadanya menciptakan tekanan untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Aku yakin, setelah ini, akan ada keadilan untuk kesakitan yang kamu sebabkan. Gumam Andra sambil menggenggam setir, bersiap untuk memberikan penyelesaian yang pantas. Baiklah, Om, kalau Om ingin membawaku kepada Prof. Rama lagi untuk dihukum. Tidak apa-apa, aku tidak takut untuk dipenjara karena setidaknya, aku sudah mencapai tujuan dari rencanaku untuk menghancurkan kehormatan Hanifah, menantumu itu, ucap Zena, dengan tangan bersilang di dada, dan ia duduk santai di kursi penumpang, wajahnya mengejek. Andra menggelengkan kepala, tak habis pikir bahwa dendam Zena pada Hanifah begitu dalam hingga nekat melakukan hal terkutuk itu. Saya tidak menyangka, kamu membenci Hanifah sejauh ini, Zena. Karena seharusnya dia tidak hadir di antara aku dan Prof. Rama. Tegas Zena, matanya berbinar dengan rasa sakit dan kekecewaan yang tersimpan bertahun-tahun. Andra menyeringai sinis, sadar, Zena. Putra saya hanya menganggap kamu sebagai mahasiswinya, tidak lebih. Dia tidak mencintaimu, jangan bertindak terlalu nekat dan menjatuhkan diri sendiri demi sesuatu yang tak akan pernah menjadi milikmu. Ungkapan Andra bagaikan duri yang menyayat hati Zena, namun wanita itu tetap teguh pada keyakinannya, meyakini Hanifah sebagai akar dari semua penderitaannya. Zena semakin merasa terhina saat mendengar Andra berkata bahwa Rama tidak pernah mencintainya. Hatinya hancur, emosinya tercabik-cabik, dan dendam pada keluarga Andra semakin membuncah. Seolah kepedihan ini tidak bisa terukur. Andra menatapnya tajam, matanya memancarkan ketegasan. Rama memberikan harapan kepadamu. Itu semua bukanlah kebenaran, Zena. Kamu perlu belajar menerima kenyataan. Penderitaanmu ini tak lebih dari hasil keegoisanmu sendiri, bukan karena keluarga kami. Lebih baik kamu melihat ke dalam hatimu dan menemukan kedamaian sejati daripada terus menyalahkan Hanifah karena putra saya yang kamu anggap telah memberikan harapan kepadamu. Ekstak. Rama dan Hilya kini sudah berada di rumah Kiai Malik untuk menemui Hanifah. Ketika Rama pulang, Umi Khafifah segera menyambut menantunya itu dengan hangat. Namun, kehangatannya seketika meredup ketika melihat Andra, ayah dari Rama, ikut bersamanya. Dalam hati, Umi Khafifah merasa gelisah dan menduga bahwa suasana rumah akan kembali ricuh seperti sebelumnya. Dia merasa khawatir, apakah masalah antara Rama dan Hanifah akan kembali menjadi rumit seperti dulu. Mengingat betapa harmonisnya hubungan putrinya dan menantunya dalam beberapa minggu terakhir, Umi Khafifah sangat berharap agar keadaan tidak memburuk lagi. Semoga saja kehadiran Andra ini tidak merusak keharmonisan yang sempat tercipta di antara Rama dan Hanifah 1 minggu ini, batin Umi Khafifah, dengan rasa cemas. Namun, sejatinya Umi Khafifah adalah seorang perempuan yang tegar dan bijaksana. Sebagai tuan rumah dan ibu mertua, Umi Khafifah bersikap ramah dan sopan, menyambut Andra dengan senyuman yang mengesankan. Walaupun berbagai macam kekhawatiran menghantui pikiran dan hatinya, namun dia memilih untuk menyimpan perasaan cemasnya dan berusaha menjaga keharmonisan di dalam rumahnya. Kini, hanya waktu yang akan menjawab, akankah situasi tetap damai atau kembali menjadi badai yang menerpa kehidupan keluarga mereka, pikirnya. Selamat datang, Pak Andra, sapa Umi Khafifah, kepada besannya itu, Rama, ajak papa kamu masuk ke rumah, ucapnya lagi, kepada menantunya. Baik, Umi, jawab Rama. Andra memandang wajah Umi Khafifah yang mencoba menyembunyikan perasaan khawatirnya. Sepertinya Umi tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya,
Batin Andra menyadari ada kepedihan yang terpendam di balik senyum Umi Khafifah. Tiba-tiba Andra merasa tertekan, bagaimana tidak, kedatangannya ke sini jelas-jelas untuk membahas masalah besar yang melanda keluarga mereka. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Akankah keluarga kami bisa melewati ujian ini dengan baik? Semoga segala urusan ini cepat terselesaikan, gumam Andra dalam hati, berharap agar segala permasalahan bisa mendapatkan titik terang segera. Andra menghentikan langkah sejenak, seolah merasakan ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Rama sebelum melangkah masuk. Rama, di mana mama kamu? Bukankah dia lebih dulu ke sini dan kamu menyusulnya? Di belakang, Pak. Mama sebentar lagi sampai. Aku sengaja mendahuluinya supaya bisa bertemu istriku dulu sebelum istriku bertemu mama. Papa sendiri kenapa bisa datang lebih cepat daripada mama? Tanya Rama, penasaran. Papa membawa Zena. Dia di dalam mobil. Gadis licik itu tidak boleh lolos dari hukuman. Itu sebabnya, Papa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, jawab Andra dengan nada yang tegas dan penuh emosi. Hatinya tidak bisa tenang, ia ingin segera menuntaskan masalah ini dan memberikan hukuman yang pantas kepada Zena yang telah merusak kebahagiaan keluarga mereka. Andra berharap kehadiran Hilya nanti tidak memperkeruh suasana walaupun keadaan memang sudah semakin buruk saja saat ini. Sebelum Rama dan Andra melangkah masuk ke dalam rumah Kiai Malik, langkah mereka terhenti begitu mendengar klakson mobil yang memasuki halaman rumah. Ternyata, Hilya sudah datang. Ibu dari Rama atau mantan istri Andra itu telah tiba. Rama merasa terlambat, dia merasa harus segera menemui Hanifa di dalam rumah sebelum ia bertemu Hilya, karena Rama tahu betul sifat Hilya yang bisa merusak keharmonisan rumah tangganya. Rama merasa menyesal sendiri, ia tentu saja merasa sedang menyesali keputusannya untuk tidak langsung menemui Hanifa, karena kini Hilya memiliki kesempatan untuk mengacaukan rumah tangganya lagi. "Pa, sepertinya, aku harus menemui istriku dulu," kata Rama, kepada sang ayah. "Silakan," jawab Andra. Tanpa menghiraukan Hilya, Rama memilih masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk menemui Hanifa. Dia harus berusaha membuat Hanifa yakin kepada dirinya dan tidak terpengaruh oleh ibu mertuanya nantinya karena jika Hanifa berhasil ditekan oleh sang ibu mertua, Rama tidak akan bisa melihat istrinya seperti itu. "Hilya," gumam Umi Khafifah, melihat Hilya yang baru saja keluar dari mobil. Perasaan Umi Khafifah semakin cemas melihat kedatangan Hilya. Seolah naluri dalam dirinya berkata bahwa kekacauan dan keributan akan kembali terjadi di rumahnya, menyoroti masalah yang belum terselesaikan dalam keluarga mereka. Meskipun, 7 hari yang lalu Hilya sempat meminta maaf di depan seluruh anggota keluarga, tetapi di sudut hati Umi Khafifah, ia merasa ada yang tidak tulus dari permintaan. "Maaf Hilya, kenapa dia kembali?" gumam Umi Khafifah dalam hati. Apakah Hilya benar-benar datang untuk menjalin kembali keharmonisan dalam keluarga? Ataukah hanya untuk menimbulkan kekacauan lagi? Umi Khafifah merasa tidak bisa mempercayai Hilya sepenuhnya, dan hal ini membuat perasaan cemas dan ragu terus menghantuinya. Perlahan, dia menarik nafas panjang, mencoba meredakan perasaan gelisahnya. Dia berpikir, apa yang sebaiknya dia lakukan? Apakah dia harus memberikan kesempatan kepada Hilya untuk membuktikan ketulusannya, ataukah harus melindungi keluarga yang masih lemah ini dari Hilya yang masih meragukan? Namun, di balik semua kebimbangan ini, ada satu harapan kecil yang Umi Khafifah pegang erat, bahwa jika Hilya benar-benar ingin memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh menjalin kembali keharmonisan keluarga, mungkin saja akan ada masa depan yang lebih cerah untuk semua mereka. Kini, Umi Khafifah berharap doanya terkabul, dan keluarga ini bisa bersama-sama melewati badai ini dengan selamat.
Silakan masuk, kata Umi Khafifah, kepada Hilya, tetap berprasangka baik terlebih dahulu. Umi, maafkan kedatangan kami secara tiba-tiba, kata Andra, yang mulai menunjukkan rasa tidak enak hati. Ya, Pak Andra. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Umi Khafifah berusaha tetap baik walaupun sedang dihadapi kebimbangan. Terima kasih, Umi. Hilya berdiri diam, menahan amarah yang meluap-luap, saat Umi Khafifah memberikan sambutan. Terbayang wajah Hanifah di benaknya, membuat semakin terbakar kemarahan di dalam dada. Air mata tadi menjadi bara api yang siap meluluh lantakkan siapa saja. Andra melirik mantan istrinya, ia tahu apa yang ada di benak Hilya. Pria itu mencoba mengingatkan Hilya agar tidak gegabah dan meluapkan emosinya pada Hanifah. Hilya, jangan sampai kamu menyakiti Hanifah lagi hanya karena perbuatan jahat Zena. Bisik Andra dengan tegas. Telinga Hilya panas mendengar ucapan Andra. Ia tidak mengira bahwa mantan suaminya ini akan mencoba untuk menghentikannya. Dia sudah tidak ada hubungannya dengan aku, mengapa dia peduli pada apa yang akan kulakukan? Gumamnya dalam hati. Dengan nada tegas dan berkobar, ia balas, bukan urusanmu. Melihat Hilya yang tiba di sini, Zena akhirnya merasa lebih aman dan berani untuk keluar dari mobil Andra. Sekarang, ia merasa tidak ada lagi rasa takut yang menghantui dirinya. Tante Hilya, kau membuatku tenang, gumam Zena dalam hati. Dia tahu bahwa Hilya, yang sudah berada dalam pengaruh dan kendalinya, siap melindunginya apapun yang terjadi. Aku benar-benar beruntung bisa mengendalikan seseorang sepertimu, Tante Hilya. Zena melanjutkan lamunan dalam hatinya, dengan perasaan terharu dan bangga karena bisa membuat orang seperti Hilya berhasil ia pengaruhi dengan mudahnya. Zena, ada apa ini? Umi Khafifah kaget melihat Zena yang ternyata datang ke rumahnya juga. Kalian mau membuat keributan di rumah saya. Umi Khafifah benar-benar kaget melihat Zena yang juga ada di sini. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka semua walaupun tadinya, Umi Khafifah terlihat menerima kedatangan tamunya dengan baik. Tapi, setelah melihat kehadiran Zena, Umi Khafifah mulai merasa ingin menentang kehadiran mereka di rumahnya. Rasanya, dia sulit untuk menerima kehadiran mereka jika mereka hanya akan membuat keributan di rumahnya. Apalagi, Umi Khafifah sudah tahu sendiri tentang Zena melalui Hanifah dan yang lain. Tentu saja, saat ini, Umi Khafifah merasa ingin mengusir mereka semua dari rumahnya. Umi, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan ini. Saya berjanji akan menyelesaikan semuanya hari ini. Biarkan kami tetap di sini untuk mencari jalan keluar, ucap Andra, terpaksa, karena semua orang sudah ada di sini. Dia khawatir, kalau terpisah lagi, takutnya mereka semua tidak dapat menyelesaikan masalah ini lagi. Sehingga, Andra memilih untuk mengikuti alur keadaan yang memintanya untuk menyelesaikan semua masalah mereka di kediaman Kiai Malik ini. Baik. Tapi, kalau kalian menyakiti Hanifah lagi, saya tidak akan tinggal diam kali ini, tegas Umi Khafifah, sudah merasa marah dengan semuanya. Umi Khafifah juga manusia biasa. Dia mempunyai batasan kesabaran yang membuat dirinya tidak terima dengan segala keadaan yang bisa menyakiti putrinya, yaitu Hanifah. Umi Khafifah melangkah masuk tanpa mempersilakan mereka lagi. Andra, Hilya, dan Zena pun masuk dengan sendirinya. Sungguh, Andra merasa malu melihat Zena yang turut masuk ke dalam rumah Kiai Malik tanpa rasa malu dan kesopanan sedikit saja. Silakan duduk, kata Umi Khafifah. Ternyata, di ruang tamu sudah ada Kiai Malik di sana. Andra semakin merasa malu dan tidak enak hati kepada sang Kiai. Tapi, sesegera mungkin, Andra membungkuk dan bersalaman kepada Kiai Malik.
Dia mencoba tetap tenang di tengah perasaannya yang tidak enak hati. Sedangkan, Hilya sama sekali tidak menyapa siapapun di sini. Pun Zena, tanpa tahu rasa malu, dia duduk di sofa tanpa menghormati pemilik rumah. Sungguh, Andra merasa malu melihat mereka berdua. Di mana Hanifa? Hilya langsung memecah keheningan. Untuk apa kamu langsung mencari putri saya? Kiai Malik langsung menimpali. Sekuat tenaga, Hilya mencoba untuk menyuarakan apa yang ingin dia katakan lagi. Tapi, suara Kiai Malik langsung membunuh mentalnya. Rasanya, seluruh perkataan marah Hilya tercekat di tenggorokan. Perlahan, dia bahkan melirik ke arah mantan suaminya. Mungkin saja, Hilya berharap membantunya untuk menjawab. Tapi, Andra sendiri memilih diam. Tidak ia utarakan juga maksud kedatangannya seperti yang Hilya ingin utarakan. Sebab, Andra sebenarnya tahu apa yang ingin Hilya katakan. Saya ingin bertemu dengan Hanifa, Kiai. Tiba-tiba, suara Hilya melemah. Apa yang ingin kamu katakan kepada putri saya? Jika perkataan itu terlalu menyakitkan, sampaikan kepada saya, biar saya yang menanggungnya. Sudah cukup putri saya kamu sakiti dengan ucapanmu, tegas Kiai Malik. Dek. Andra terenyuh dengan ucapan Kiai Malik. Entah kenapa, air matanya ingin menyeruak keluar saat ini juga. Andra benar-benar merasa hatinya tersentuh mendengar ucapan Kiai Malik yang begitu tulus untuk Hanifa. Kali ini, Andra begitu tergerak hatinya untuk melindungi Hanifa, benar-benar melindunginya walaupun dari mantan istrinya sendiri. Andra bersedia untuk itu. Tidak bisa, Kiai. Saya ingin bicara langsung kepada Hanifa, jawab Hilya, terbata. Tidak bisa juga, Hilya. Saya tidak akan lagi membiarkan putri saya dilukai oleh ucapanmu. Sekarang, katakan saja, apa maumu terhadap Hanifa? Atau terhadap hubungan Rama dan Hanifa? Biar saya yang mendengarnya dulu, balas Kiai Malik. Tiba-tiba, perasaan tidak enak itu muncul di hati Hilya. Melihat keraguan di wajah Hilya, Zena pun langsung membuka layar ponselnya. Entah, apa lagi yang akan dilakukan oleh Zena. Namun, Andra tidak memerhatikan Zena. Dia fokus kepada Kiai Malik dan Hilya yang sedang bercakap. Zena kemudian melebarkan mata setelah melihat layar ponselnya. Pandangannya pun menguar luas dan bertitik fokus kepada Hilya. Wow! Sudah banyak tanggapan dan sare dari netizen, ya. Belum 1 jam postingan ini sudah mencapai ribuan komentar dan sare. Ini benar-benar dijual nalar. Nama Prof. Rama memang begitu terkenal. Ujar Zena, meneka suaranya. Dek. Hilya tersentak mendengarnya. Kemarahan memuncak di dadanya. Ia tiba-tiba saja berdiri dan mengedarkan pandangan ke lantai 2. Zena tersenyum puas melihat reaksi Hilya. Dia tahu bahwa Hilya pasti sudah berapi-api mendengar kenyataan yang dibacakan oleh Zena tadi. Umi Khafifah pun langsung berdiri melihat Hilya yang berdiri dan menatap tangga menuju lantai 2. Hanifa, temui saya sekarang. Teriak Hilya. Hilya, jaga akhlakmu. Bentak Andra. Aku sudah tidak punya akhlak yang harus dijaga. Balas Hilya, dengan kedua mata yang merah. Rasanya, Zena ingin bertepuk tangan meriah melihat amunisi yang ia berikan kepada Hilya, kini digunakan oleh Hilya dengan baik, pikirnya. Ingin sekali Zena semakin mendorong Hilya untuk menghancurkan Hanifa. Zena sudah cukup geram, ingin segera menguasai keadaan. Dia benar-benar sudah ingin menuntaskan tujuannya untuk membuat Delida hancur sehancur-hancurnya hari ini juga. Hanifa. Teriak Hilya lagi, dengan kepalan tangan yang begitu kuat. Keluar dari rumah kami. Amar datang dengan kemarahan yang terbentang luas di kedua matanya.
Umi Khafifah menekan dadanya sendiri melihat putranya yang sudah datang dengan penuh amarah. Jika Amar sudah seperti ini, Kiai Malik dan Umi Khafifah sudah tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan putranya itu. Kamu sudah terlalu banyak mengacaukan keluarga kami. Kamu yang meminta adikku menjadi istri putramu, sekarang kamu yang berpikir kalau adikku mengacaukan keluarga kalian. Manusia tidak punya naluri dan hati nurani. Cecar Amar kepada Hilya.